Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saja kabar Anda baik, Anda juga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali saya Mudrika Najong Tahira kembali menjumpai Anda di seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini, hari Senin, penanggalan 12 September 2022. Sejumlah informasi akan kami hadirkan, di antaranya. Satu unit minibus di Kota Makassar terbakar di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional merangkak naik imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Seorang wanita bersama dengan keluarganya mengepung indekos yang diduga tempat selingkuhannya sang suami. Dan berikut informasi kami selengkapnya. Kita awali. Satu unit minibus terbakar di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Beruntung, api cepat dipadamkan sebelum menjalar ke tangki pengisian BBM di SPBU. Penyebab kebakaran diduga pompa bahan bakar macet dan mengeluarkan percikan api di bagian tangki. Inilah video amatir saat satu unit mobil minibus terbakar di halaman stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 10, Kecamatan Birikanaya, Kota Makassar. Nampak saat minibus plat kendaraan BD 1433MT tersebut terbakar di halaman SPBU dini hari tadi, sempat menimbulkan kepanikan dari kalangan pengendara yang tengah mengisi bahan bakar umum di SPBU. Sementara pengendara lainnya serta warga berusaha memadamkan kobaran api menggunakan alat seadanya agar api tidak menjalar ke penampungan BBM di SPBU tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kendati minibus sempat mengeluarkan beberapa kali ledakan saat kebakaran itu terjadi. Penyebab kebakaran minibus ini diduga disebabkan oleh pompa bahan bakar minibus yang macet dan menimbulkan percikan api sebelum akhirnya api membakar seluruh badan bus. Kejadian tersebut diketahui saat minibus tersebut mogok di tepi Jalan Perintis Kemerdekaan dan datang seorang montir untuk melakukan upaya perbaikan di halaman SPBU. Namun, saat hendak dilakukan pengecekan di bagian tangki, percikan api tiba-tiba muncul dari jok belakang minibus. Dia perbaiki ulang. Di situ mungkin ada kontak muncul percikan api. Kesambung di aki belakang, tapi kan kabel dan tes di belakang, bentar tak buka. Terus sebelumnya Pak memang pernah kita kerja di mobil Pak? Sering di ya. Keluhannya apa kemarin Pak? Pompa bensin bermasalah. Terus tadi ini kenapa sampai ada percikan api sehingga terbakar? Saya buka pompa bensinnya Pak. Iya. Buka pompa bensin. Terus saya cantol di aki tes pen. Saya kontak mau cari di mana kabelnya bermasalah. Ya, setelah itu Pak. Setelah itu saya sama-sama orangnya, dia sentir saya pakai HP. Iya. Saya buka itu tangkinya langsung keluar api. Oh, tiba-tiba Ya. Kos di situ Pak. Ya, saya tutup pakai ini tadi bekas ini Pak. Saya tutup pakai apa namanya? Joknya, kursinya. Iya. Tapi sudah terlanjur menyala api. Membesar begitu tiba-tiba Pak. Banyak asapnya, orang bilang tinggalkan itu mau meledak. Bahaya kalau meledak. Tapi ya namanya kita bertahan. Kepolisian Polsek Tamalan Rea dan tim Inafis Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung memasangi lokasi kebakaran dengan garis polisi dan melakukan olah TKP. Begitu api berhasil dipadamkan oleh warga. Sementara pelayanan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di SPBU yang sempat terhenti sesaat akibat kebakaran minibus itu. Aktivitas di SPBU pun selanjutnya sudah kembali normal setelah api berhasil dipadamkan. Dari Makassar, Muhammad Turbone, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria Parubaya ditemukan tewas dalam posisi terapung di pinggir laut di kawasan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Diketahui korban sudah 2 minggu mendatangi lokasi ini untuk menjalani terapi air laut akibat gatal-gatal pada kulit yang dideritanya. Dari rekaman video amatir terlihat sejumlah warga berupaya mengevakuasi korban yang ditemukan tewas dalam posisi terapung di pinggir laut di kawasan pantai Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, hingga menghebohkan warga sekitar. Kepolisian sektor Biringkanaya yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi jasad korban yang diketahui berinisial S, warga asal perumahan Bul Rokeng, Kecamatan Biringkanaya yang merupakan pensiunan guru. Sejak 2 pekan terakhir, korban diketahui rutin menjalani terapi air laut akibat mengalami penyakit gatal-gatal pada kulit yang dideritanya. Diduga korban tewas setelah mengalami kram pada kaki saat berendam di air laut, sehingga korban tidak mampu berenang dan tenggelam, hingga ditemukan tewas di pinggir laut dalam kondisi terapung. Oh, dia kesini bikin apa sebenarnya, Dan? Jadi informasi yang kami peroleh dari keluarga bahwa yang bersangkutan sudah 2 minggu ini sering ke lokasi ini untuk terapi karena beliau ada mengalami gatal-gatal pada kulit dan sudah 2 minggu sering ke sini. Tiapnya S, jadi beliau adalah pensiunan guru. Guru ya, Dan. Oh. Sementara pihak keluarga korban menolak untuk menjalani proses otopsi jenazah karena mereka menganggap bahwa korban murni tewas akibat tenggelam usai dievakuasi warga. Jenazah korban ditanduk ke mobil ambulans untuk dibawa ke rumah duka. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pedagang di pasar tradisional di Kabupaten Goa terpaksa dilarikan ke IGD akibat mengalami sakit perut, pusing hingga muntah-muntah usai mengkonsumsi makanan nasi dos yang dibagikan usai sholat Jumat. Sejumlah pedagang termasuk anak-anak warga Kelurahan Tompo Balang ini langsung menjalani perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, usai mengalami sakit perut, sakit kepala, dan muntah-muntah. Para pedagang dan warga ini umumnya dalam kondisi lemas setelah memakan nasi dos sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka diduga keracunan makanan nasi dos yang diterima usai Jumat Berkah. Sebanyak lebih dari 8 orang yang merupakan pedagang di pasar tradisional dan warga Tompo Balang mengalami keracunan. Namun sebagian besar hanya mengalami gejala ringan. Sementara 8 orang termasuk anak-anak ini kini menjalani perawatan intensif di IGD. Menurut seorang pedagang, awalnya ia hanya mengalami sakit perut sejak Jumat petang usai memakan nasi dos yang berisi nasi, ayam, sayur, dan sambal. Namun beberapa jam kemudian, dirinya mengalami sakit kepala berat hingga muntah. Yang kita makan. Anu na juga makan soto na. Soto nasi nanda gua biskan. Tapi langsung 2 soto makan tuh. Itu di mana kita dapat makanan? Di penjualan juga di situ tuh, Pak. Khusus bagi-bagi nih, mentah. Oh, Jumat Berkah mungkin. Jumat Berkah. Jumat Berkah ya. Jumat Berkah. Terus sudah itu kita makan, kita apa yang kita rasa mual-mual? Mulai sakit-sakit perut tuh, langsung lari masuk di rumah. Tidur kan lama-lama tuh, dari pernah. Ketemu kan. Sakit perut juga. Sakit perut kena berak. Sementara itu, lurah setempat yang menerima laporan warganya menduga para korban mengalami keracunan makanan. Jadi jumlah yang tertangani sekarang di Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf yaitu 8 orang, yaitu 3 orang anak-anak dan 5 orang dewasa. Jadi warga yang ada di Jalan Alternatif 1 itu mengkonsumsi nasi dos yang diberikan oleh warga pada saat Jumat Berkah. Dan Jumat Berkah ini sudah dilakukan selama 2 tahun dan baru kali ini.
Kini petugas kelurahan pun telah mengambil sampel makanan yang diduga membuat para pedagang dan warga keracunan makanan untuk diteliti di laboratorium. Dari Kabupaten Goa, Pukma iNews melaporkan. Seorang suami di Kota Makassar mengamuk dan membakar pakaian milik istrinya. Pelaku yang tengah dalam pengaruh minuman keras ini tega melakukan aksinya lantaran sebelumnya terlibat cekcok dengan istrinya yang diduga terlibat selingkuhan lantaran sempat kabur dari rumah. Aparat kepolisian langsung menangkap pria bernama Hasbudi, pelaku yang mengamuk dan membakar sejumlah pakaian istrinya di halaman rumahnya sekitaran kawasan Barabaraya, Kota Makassar. Selain menciduk Hasbudi, polisi juga turut mengevakuasi istri pelaku tersebut yang diketahui sempat ketakutan dengan perbuatan dari pria itu. Selanjutnya pelaku kemudian dibawa polisi ke Mapolsek Makassar guna dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan interogasi awal, pelaku diketahui nekat melakukan perbuatannya karena tengah dalam kondisi mabuk berat. Selain itu, dirinya mengaku memiliki permasalahan yaitu cemburu dengan istrinya yang kabur dari rumah selama 2 hari. Menurut Panit 1 Reskrim Polsek Makassar, Ibda Andi Fahrudin menuturkan, anggota menangkap Hasbudi usai menerima informasi dari istri pelaku yang ketakutan dengan perbuatan suaminya karena mengamuk dan berbuat onar hingga membakar pakaiannya. Diketahui permasalahan antara pelaku dengan istrinya ini diawali dengan terjadinya cekcok antara mereka. Ini dari informasinya seperti bagaimana Pak? Informasi awalnya katanya istrinya kabur dari rumahnya beberapa hari, terus istrinya kembali, disitulah mulai cekcok. Ini berarti sudah ada permasalahan ya? Ya benar, sudah ada permasalahan keluarga. Nah, selanjutnya ini Pak, untuk yang terduga ini? Selanjutnya kami amankan di Polsek Makassar. Guna proses lebih lanjut, polisi masih akan terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku hingga dirinya sadar dari pengaruh minuman keras. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Seorang wanita bersama dengan keluarganya mengepung sebuah indekos yang diketahui terdapat suaminya bersama dengan wanita lain yang diduga selingkuhannya di Kota Makassar. Polisi yang tiba ke lokasi langsung membawa pria dan pasangan selingkuhannya ini ke Mapolsek Makassar. Aparat Polsek Makassar langsung mendatangi pengepungan rumah indekos yang dilakukan oleh seorang wanita berinisial MT, 23 tahun, bersama dengan keluarganya di sekitaran Jalan Veteran Kota Makassar. Berdasarkan informasi, hal tersebut dilakukan oleh mereka lantaran mengetahui suami dari wanita ini berinisial KM, 28 tahun, tengah berada di dalam rumah itu bersama dengan wanita lain yang diduga selingkuhannya berinisial LS, 24 tahun. Polisi yang melakukan pengecekan pun mendapati pria tersebut bersama dengan wanita yang diduga selingkuhannya itu, hingga langsung membawa keduanya ke Mapolsek Makassar untuk diperiksa. Saat berada di Polsek Makassar, ibu dari MT sempat emosi dan berusaha memukuli wanita yang diduga selingkuhan KM. Namun polisi mengambil tindakan dan langsung membawa mereka ke dalam ruangan pemeriksaan. Iya. Tapi belum ada surat akte cerai. Belum secara hukum. Iya, belum akte cerai. Baru berproses ya. Sudah berapa lama dia ini di kamar itu? Iya. 3 bulan dari bulan 6. Terus kenapa bisa sampai tahu dia di situ tadi? Ada ini memang saya tahu memang bosan ada di situ. Dia memang ke situ tapi memang saya nggak selidiki. Tadi ada informasi bahwa dia di situ. Iya, dia pasti pulang ke situ, Pak. Oh, pasti pulang ke situ. Setelah kami cek masuk ke dalam rumah kos, kami menemukan sepasang laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri. Oke, selanjutnya Pak? Untuk selanjutnya kami amankan ke Polsek Makassar guna proses lebih lanjut.
Untuk proses selanjutnya, polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang, yakni korban MT, kemudian KM beserta dengan wanita yang diduga selingkuhannya di Mapolsek Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Uji adrenalin di F8 bersama tim Damkar. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Unit 3 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan bersama personil di Tahti Polda Sulsel berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu seberat 3,60 gram yang diselundupkan ke ruang tahanan. Aksi kejahatan narkotika terjadi pada hari Selasa 6 September 2022 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Petugas piket jaga tahanan dan anggota Pamtah di Tahti Polda Sulsel pada saat melakukan pemeriksaan barang bawaan dan penggeledahan terhadap tahanan AN. AA yang selesai menerima besuk tahanan dari keluarganya ditemukan narkoba dalam bentuk kristal diduga jenis sabu-sabu. Barang tersebut diletakkan pada alas kaki sendal yang digunakan terduga. Selanjutnya petugas menghubungi anggota piket Ditres Narkoba Polda Sulsel dan menyerahkan tahanan LK. AA berikut barang bukti untuk proses lanjut oleh penyidik. Penyidik membantu di kantor Ditres Narkoba Polda Sulsel. Barang bukti 3 sachet plastik ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu sebanyak 3,60 gram diamankan oleh polisi. Itu barang yang kurang lebih beratnya yang diduga narkotika jenis sabu kurang lebih 1 bal. Itu barangnya siapa? Ada? Kurang tahu siapa yang punya itu. Siapa yang bawakan, Ki? Saya tidak tahu punya. Siapa yang kita temani komunikasi? Orang dari Bolangi itu. Orang dari Bolangi. Siapa namanya? Awe dipanggil. Awe, misalnya Awe dari Bolangi. Tapi yang punya Andika itu. Yang punya barang Andika. Kapan Ki nak kasih barang? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Di mana Ki nak bawakan atau di mana Ki transaksi? Depan rumah saya tidak transaksi. Di depan rumah kan bawa langsung. Yang bawa siapa? Ayo kurang tahu punya. Tidak kita tahu namanya. Tidak. Orangnya Awe. Orangnya. Oh, iya. Tidak tahu orangnya Awe atau Andika, tidak tahu. Orangnya Awe atau Andika, tapi yang kita temani komunikasi Awe. Awe. Tapi ke sepengetahuan kita pemilik barang itu Andika. Iya. Oh iya, makasih nah. Terduga pelaku AA dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Sulsel untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Terduga pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 subpasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Pak Bain-Bain, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merangkak naik, imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Pasca naiknya harga bahan bakar minyak yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu, harga bahan pokok di Kota Makassar merangkak naik, seperti di pasar tradisional Pak Bain-Bain, Jalan Sultan Alauddin Makassar. Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga,
Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditi cabai seperti cabai keriting yang saat ini dijual Rp50.000 per kilogram dari harga sebelumnya di kisaran Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Begitupun cabai besar, saat ini dijual Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Selain komoditi cabai, harga wortel juga mengalami kenaikan. Untuk per kilogram wortel saat ini dijual Rp12.000 dari sebelumnya harga wortel hanya Rp8.000 per kilogram. Begitupun dengan kentang saat ini dijual Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp12.000 per kilogram. Harga tomat juga demikian. Tomat saat ini dijual Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp8.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga bahan pokok ini mulai terjadi pasca naiknya bahan bakar minyak bersubsidi. Kenaikan harga bahan pokok membuat omset pedagang menurun, lantaran pembeli dikatakan berkurang. Bahan pokok, Bu? Iya. Itu apa itu, seperti apa itu, Bu? Bawang merah, Ya. cabai kecil, cabai merah, cabai keriting semua naik. Semua naik. Itu yang paling mahal apa? Cabai keriting sama cabai merah. Itu berapa sekarang? 45 sekilo yang besar, cabai besar. Cabai keriting 50. Kalau sebelum harga kenaikan berapa? 30-an, 35. 35. Selain cabai apa lagi, Bu? Wortel, Wortel berapa? kentang. Wortel sekarang 12.000. Dulu? Dulu 8.000. Kentang? Kentang biasanya 12.000, sekarang 15. Itu sejak kapan naik, Bu? Ini kenaikan BBM. Kenaikan BBM, Di? Ya. Jadi Dari Makassar, Yolyos Vin iNews melaporkan. Penyelenggaraan Makassar International Egg Festival bukan hanya hiburan serta wisata kuliner semata. Komunitas pencinta hewan memanfaatkan momen F8 ini sebagai ruang edukasi dalam memperkenalkan keanekaragaman fauna. Setelah sempat vakum, Makassar International Egg Festival and Forum kembali hadir di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Beragam kegiatan dapat ditemui di sepanjang venue, diantaranya pertunjukan flora dan fauna. Penyelenggaraan festival ini bukan hanya hiburan serta wisata kuliner semata. Komunitas pecinta hewan dan pengunjung juga menjadikan momen F8 sebagai ruang edukasi dalam memperkenalkan keanekaragaman hayati. Kehadiran booth-booth komunitas pecinta hewan yang menampilkan tupai terbang, ular, kelinci, kucing, dan berbagai jenis burung merpati hias membuat pengunjung terhibur. Beberapa jenis hewan yang ada juga boleh disentuh langsung oleh pengunjung. Tempat untuk para pecinta hewan di seluruh Makassar ini agar bisa menunjukkanlah hewan, kalau hewan-hewan itu unik, banyak hewan-hewan unik. Gelaran dari komunitas hewan ini disambut antusiasme masyarakat. Pengunjung mengaku senang setelah event F8 sempat ditiadakan selama pandemi. Festival 8 ini digelar di tanggal 7 hingga 11 September 2022 di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemadam kebakaran Kota Makassar turut ambil bagian dalam event Internasional Makassar Festival atau F8. Tim damkar mengajak masyarakat menguji adrenalin dengan teknik turun atau rafling dengan menggunakan tali dari ketinggian 20 meter.
Sejak hari pertama pagelaran event internasional Makassar Festival atau F8, 2 unit mobil pemadam kebakaran telah siap di pelataran Anjungan Pantai Losari, Makassar. Tim Damkar Makassar sejak sore hingga malam hari menantang pengunjung F8 untuk uji adrenalin. Pengunjung yang berani harus siap naik ke ketinggian 20 meter dengan menggunakan tangga hidrolik. Sebelum naik, pengunjung lebih dulu dilengkapi dengan pengaman, menggunakan helm, kaos tangan, dan tali pengaman. Di ketinggian 20 meter, kemudian para peserta yang berani menggunakan teknik turun atau rappelling untuk kemudian turun secara perlahan hingga turun menyentuh tanah. Untuk peran di 8 bagi tim Damkar Makassar, kita mau melakukan uji adrenalin bagi warga masyarakat yang berminat. Kita akan siapkan dengan safety yang full dari rekan-rekan Damkar Makassar. Ini uji adrenalinnya seperti apa, Pak? Uji adrenalin kita adakan rappelling. Mulai dari bawah kita naik ke atas, kemudian kita rappelling turun. Itu berapa ketinggiannya, Pak? Ketinggian sekitar 20 meter, 20 lebih. Adanya rappelling ini cukup bagus untuk menantang nyali dan luar biasa untuk permainan rappelling ini. Harapan lebih berkembang lagi. Ya, selain dari rappelling ada lagi yang bisa ditampilkan. Selain uji adrenalin, tim Damkar juga melakukan sosialisasi cara memadamkan api jika terjadi kebocoran pada tabung gas. Tim Damkar Makassar menurunkan 2 tim, yakni tim Damkar dan tim rescue untuk mengamankan jalannya festival F8 selama 5 hari di kota Makassar. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah kartunis di Indonesia ikut memeriahkan event tahunan Kota Makassar Festival Internasional Egg and Forum atau lebih dikenal dengan F8. Salah satunya kartunis asal Bone yang juga bisa disapa Amung Kartun. Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 2022 yang dihadirkan selama 7 hingga 11 September 2022 di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar menyuguhkan berbagai pertunjukan seperti film, fashion, folk, fusion music, fiction writers, font, dan fine arts. Makmun atau kerap disapa Amung adalah kartunis asal Bone yang telah mendapatkan penghargaan di kancah internasional juga turut meramaikan F8 tahun ini. Amung mengaku baru pertama kali diundang di festival F8 ini. Event kali ini sangat membantu Amung dan dapat mengedukasi pengunjung bahwa belum banyak yang mengetahui apa itu kartun dan karikatur. Karya-karya Amung beberapa sudah go internasional. Di booth-nya juga membawa beberapa bukti eksebisi dari luar negeri di beberapa negara. Sementara itu pengunjung yang mampir dan minta karikatur live juga dibuka tentunya dengan harga khusus F8. Di F8 kali ini sangat membantu bagi saya juga, di mana saya juga sering terekspos keluar, akan tetapi di daerah Makassar dan Sulawesi Selatan itu belum banyak tahu ya, belum masih awam orang mengenal bahwa kartun dan karikatur itu ada di Makassar atau Sulawesi Selatan. Jadi ini F8 kali ini sangat-sangat membantu mengekspos, dan saya juga bisa mengedukasi pengunjung apa sih itu kartun dan apa itu karikatur. Dan di event kali ini juga saya sementara ada acara di area fine art, itu ada workshop kartun yang sebentar lagi akan dimulai di area fine art. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di seputar News Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Mudrikan Acong, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap mengikuti protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas Anda, diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Salam kita pada salam.